Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tuton Mata Kuliah Jaringan Komputer 151 dengan Mega Wahyu Ramadhani, dan kalian bisa manggil saya Bu Mega. Oke, kita lanjutkan untuk praktik di praktik 3 ya, di web 3 ini kita akan menggunakan paket Cisco Tracer. eh saya entire screen aja, jadi saya sambil praktik sambil ini ya, sambil ngebuka ini ya, projectnya. Oke, sebentar. Hmm, buka praktik satunya terlebih dahulu. Oke, kita lihat dulu untuk modulnya. Modulnya adalah, di sini di buku panduan praktikum ini kita akan membahas mengenai membuat jaringan sederhana menggunakan paket Cisco Tracer. Dipastikan kalian semua, Bapak atau Ibu, mahasiswa-mahasiswi UT, sudah menginstal paket Cisco Tracer ya. Di sini pertama kita akan mau membuat sebuah jaringan sederhana di mana kita mempunyai, nanti kita menggunakan dua komputer, dua PC, dan satu switch. Oke, kita lihat di sini untuk di paket tracernya. Nah, sudah saya buat ya. Oke, di sini. Oke, di sini kita akan mau buat dua komputer dan satu switch ya. Kemudian kita pertama harus buat dua komputer terlebih dahulu. Nah, kalian bisa pilih komputer ada di device paling bawah, yaitu ada eh, di sini ya, di end device. Kalian bisa pilih PC. Nanti kalian drag ke atas, dapat PC 1 dan PC 0 dan PC 1. Kemudian seperti ini ya, sudah sama. Di sini kalian pilih switch. Switch itu ada di mana? Kita lihat switch. Nah, ini router, ini switch. Oke, kita pilih switchnya. Kita mau pakai yang mana? Kita drag ke atas. Oke. Setelah itu sudah terbentuk ya, seperti ini. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Kabel yang kita gunakan eh karena dia dua perangkat yang berbeda, ya kan? Jadi kita menggunakan kabel strike sebagai media transisinya. Kabel strike itu yang ini, yang copper straight through ya. Kita pakai copper ini, kita sambungkan PC 0 ke switch, kemudian switch ke PC 1. Oke, setelah sudah sama seperti ini, setelah sudah, kita akan mengkonfigurasi IP address. Gimana caranya? Kita pilih di PC 1, kita klik-klik, kita pilih desktop, kemudian kita pilih IP configuration. Kita setting di sini IP-nya 192.168.1.2 dan subnet masknya adalah default gateway-nya yaitu 255.255.255.0. Oke. Sama di PC 1 kita juga setting untuk dia IP address-nya 13. Kita klik-klik, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration, kita set static di sini, kemudian kita isi IP address-nya 192.168.1.3 dengan subnet masknya itu 255.255.255.0. Oke. Setelah itu kan kita sudah ya, sudah mengkoneksikan dua komputer tadi di switch. Kita mau tes jaringan.
Coba kita tes jaringan di command prompt, kita panggil tadi. Misalnya di sini, di mana? Sebentar. Kita panggil ping 192.168.1.2. Dia akan reply. Oke, dan sebaliknya, kita coba ping kembali di komputer yang PC 0 tadi, ya, 1.3. Dia juga reply. Berarti sudah connect ya, seperti itu. Oke, ini untuk praktik pertama, ya. Di sini kita adalah membuat jaringan sederhana. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali untuk membuat praktik selanjutnya. Kita membuat dua jaringan sederhana, tetapi kita sudah menggunakan access point atau biasa yang bisa disebut adalah wireless. Kita lihat, saya sudah buat ininya, praktiknya. Lihat di sini dua. Nah, di sini ya, di sini ada dua PC dengan access point, di mana nanti kita tinggal menghubungkan. Oke, kita akan menghubungkan, sudah dihubungkan sama saya. Nah, di sini kita akan membuat dua komputer dengan menghubungkan menggunakan access point atau biasa kita sebut wireless. Oke, kita buat sama seperti praktik di awal tadi. Kita drag PC-nya di sini, kita pilih PC, drag ke atas. Kemudian kita mau pakai access point. Access point itu berarti dia ada di bagian wireless. Wait, kita cari ini N. Nah, ini dia. Kita cari yang access point, yaitu AP. Ya, kita drag ke atas. Setelah kita sudah membuat membuat dua komputer dan satu access point, di sini kita akan konfigurasi perangkat komputer terlebih dahulu yang akan terhubungkan dengan wireless atau access point. Kita klik-klik di PC 0, kemudian kita pilih kita pilih setting, kita pilih ini dulu, ya, kita matikan terlebih dahulu. Nah, yang ada di sini bisa kalian drag, kalian buang di sini. Karena saya sudah mengganti, jadi saya tidak usah membuang lagi. Oke, setelah sudah, kalian klik ini dan drag di sini. Seperti itu. Nanti akan kita menggunakan WMP 300N. Setelah itu kita hidupkan. Setelah hidupkan, kita masuk ke config. Sebentar, kita coba lihat. Ya, ganti modul Ethernet kabel dengan wireless, ya kan? Beli wireless MP300N yang tadi saya bilang. Kemudian kembalikan lagi ke posisi awal, itu kita menyalakan. Ya, kemudian kita akan konfigurasi IP address-nya. Gitu. Nah, sama nanti perangkat yang satu lagi juga sama. Nah, kita akan mengkonfigurasi IP address-nya, ya. Nanti yang di PC 1 juga sama. Ya, sama. Kita mengganti wireless-nya di sini. Setelah itu, kita klik, kita pilih desktop, pilih IP configuration. Kita setting dia. IP untuk komputer ini adalah 192.168.1.2, ya kan? Dengan subnet mask-nya adalah 255.255.255.0.
Sama halnya dengan nanti kita close dulu. Nanti juga di sini kita klik desktop IP configuration. Kita pilih statis, kita isi 192.168.255.255.255.0. Ini untuk default gateway-nya. Oke, kalau sudah, kita akan ngetes nih, gimana caranya ngetes. Ya kan, ngetes ininya. Kita buka ini aja, desktopnya, kita command prompt. Tadi dia pasang IP-nya berapa? Ping 192.168.1.3. Oke, nyambung ya. Reply berarti dia terkoneksi. Kalau untuk duanya sama. Ya, berarti berhasil untuk kita menggunakan dua komputer ini yang terhubung dengan satu access point. Seperti itu. Oke ya. Eh, Berikut adalah di praktik 2. Sekarang kita mau membuat server HTTP pada jaringan. Membuat server HTTP pada jaringan itu gimana sih gitu kan? Kita lihat dulu. Sudah saya buat sini. Kita menggunakan satu PC saja dengan menggunakan satu server. Ya, nanti kita pasang dulu si PC ini, IP-nya, jangan lupa desktop, IP configuration, pilih statis, IP-nya 192.168.1.2, dan default subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sesudah itu kita pilih satu buah server. Coba kita lihat, ambil servernya ada di mana? Ambil servernya itu ada di end device, kita ambil server di sini dan kita drag. Kemudian kita hubungkan komputer tersebut dengan kabel cross. Ya, copper crossover. Copper crossover kita sambungkan dia ke sini. Oke, sudah kan? Nah, kemudian kita mau konfigurasi IP address server. Kita pilih server, kita pilih desktop, kita pilih, kita pilih services, ya kan? Kita setting dulu HTTP-nya on, HTTPS-nya on. Kemudian kita pasang dulu IP-nya. IP-nya itu ada di desktop, IP configuration, kita pasang 192.168.1.1 dengan default gateway-nya adalah 255.255.255.0. Oke, karena kita mau buat HTTPS, jangan lupa di-on-kan di sini, di services, HTTPS, HTTP, dan di HTTP. Ya, sama. Setelah itu kita mau coba buka komputer kliennya. Kita buka CMD. Kita buka CMD di sini. Kita ping. Tadi kita setting 192.168.1. Komputer kliennya adalah 12. Apakah dia connect? Connect ya. Nah, sekarang gimana caranya kita buat mau menggunakan HTTPS. Nah, kita klik di sini untuk browsernya, kita pilih HTTP 2 192.168.1 tadi berapa IP-nya? 2. Server reset connection. Oke, stop. Kita balik lagi sini. Ya, kita coba klik web browser. Coba kita lihat dulu. Nah, ini kan udah ya. Kita buat satu server.
Sebentar, kita tadi sudah on-kan terlebih dahulu. Kan tadi kita sudah konekin, ya kan? Oh, kita buka komputer klien di sini. Kemudian kita CMD, kita ping servernya dulu. Kita ping servernya dulu yaitu satu-satu. Oke, ini udah ngeping ya. Untuk komputernya sendiri dia sudah ngeping. Kalau untuk servernya juga sudah. Terus sudah terkoneksi. Kemudian kita lihat kembali. Kita buka web browser. Kita close yang ini. Kita buka web browsernya. Kita mau mengecek si servernya ya. Connect sama 3 http://192.168.1.1. Oke, connect ya. Berarti dia sudah connect ke servernya yang nanti akan muncul tampilannya adalah seperti ini. Oke, ya. Ini untuk di praktik ketiga. Nah, untuk di 4, kita kan akan membuat server DNS pada jaringan, ya kan? Di sini eh, kita lihat, tadi sudah connect ya. Nah, di sini kita tambahkan dia server DNS, ya kan? Kan pada sebelumnya kita sudah membuat satu buah server HTTP dengan satu buah komputer klien. Nah, maka untuk membuat server DNS, kalian tambahkan satu lagi server untuk server DNS. Setelah itu kita gunakan switch untuk menghubungkan 3 perangkat tersebut yang nanti seperti ini hasilnya. Ya, setelah itu kita hubungkan ketiga perangkat tersebut dengan menggunakan kabel. Ya, kabel yang digunakan adalah masih pakai cross, bukan pakai straight lagi. Nah, terus konfigurasi IP address-nya yang tadi langkahnya sama. Setting IP address-nya di nanti kita klik-klik semuanya, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration, kita pilih statis dan masukkan IP-nya masing-masing seperti ini ya. Setelah itu nanti nih sama kan? Setelah itu klik DNS server ya, kemudian pilih service, di service pilih DNS. Kemudian kita akan hidupkan DNS service dengan mengklik on-nya, kemudian isi domain name-nya yaitu misalnya di sini adalah contoh.com. Nah, terus kita pilih server HTTP-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian baru kita pilih tombol add ada di sini. Setelah itu, setelah config ya, ini DNS servernya sudah kita on, ya kan? Kemudian udah kita pasang dulu IP configuration-nya untuk di PC 0-nya. Nah, maka nanti saat kita ketikkan contoh.com di sini, nah tampilan yang akan berhasil seperti ini. Seperti itu ya. Nah, untuk saya harap untuk web ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas 3 ya. eh, yang nanti batas pengumpulannya kalau nggak salah masih minggu depan ya kalau nggak salah. Jadi tolong segera dilengkapi. Dan tugas harap dibuat video pengerjaannya. Kalau cuma hanya file PDF-nya aja, kemungkinan nilainya pun juga nilainya kurang ya. Jadi tidak maksimal. Jadi tolong dilengkapi dengan pembuatan videonya yang kayak seperti saya tadi menggunakan Cisco pakai Tracer. Oke, eh, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga
Web 3 ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas 3 di aktivitas berapa ya? Coba saya lihat dulu. Aktivitas 12 ya, tugas 3. Oke. Oke, saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.